Pernah nggak sih pas lagi jalan-jalan di Jakarta, tiba-tiba kerasa kayak lagi time travel? Nah, hari ini kita bakal bedah Jakarta, tapi bukan sebagai kota metropolitan biasa ya, melainkan sebagai buku sejarah hidup, di mana setiap lapis aspal dan sudut bangunannya itu punya cerita sendiri yang nunggu buat diungkap. Pertanyaan ini nih yang jadi kunci kita. Soalnya, buat benar-benar ngerti denyut di Jakarta sekarang, macetnya, megahnya, bahkan banjirnya, kita tuh harus balik dulu ke masa lalu dan coba baca peta sejarah yang tersembunyi di bawah aspalnya. Yuk, kita mulai telusuri lapisan-lapisan itu satu persatu. Coba dilihat ini. Satu kota bisa punya banyak banget nama, dan tiap nama itu kayak potret sebuah zaman. Dari Sunda Kelapa, pelabuhan kuno yang damai, terus jadi Jayakarta yang jadi pekik kemenangan sebuah kesultanan, lalu Batavia, cap stempel kolonialisme Eropa, sampai akhirnya Jakarta, nama yang kita kenal sekarang. Ini bukan cuma ganti nama doang loh, ini tuh kisah soal perebutan kekuasaan dan identitas. Oke, kita mulai penggalian kita ya. Kita akan singkap lapisan paling tua, balik ke masa di mana nama Jakarta itu bahkan belum kebayang, ke sebuah pelabuhan yang jadi gerbang dunia. Jauh sebelum bendera Eropa berkibar, coba bayangin tempat ini, Sunda Kelapa. Udaranya penuh sama wangi rempah dan suara berbagai macam bahasa. Kapal-kapal jung dari Tiongkok, kapal dagang dari India, sama perahu dari Jepang, semuanya berlabuh di sini. Ini bukan sekedar pelabuhan biasa. Ini tuh salah satu crossroads peradaban dunia pada masanya. Sebuah nama itu bisa jadi kayak deklarasi loh. Jayakarta, kemenangan yang nyata. Ini bukan cuma nama baru, ini adalah sebuah statement. Fatahillah di tahun 1527 itu bukan cuma merebut sebuah pelabuhan. Dia menegaskan bangkitnya kekuatan baru di Nusantara, Kesultanan Islam Banten. Nah, inilah titik balik besar pertama, di mana sejarah kota ini belok tajam banget. Nah sekarang kita masuk ke lapisan kedua, era yang bakal mengubah wajah kota ini selamanya. Kedatangan Belanda tuh bukan cuma ganti nama, tapi benar-benar merancang ulang takdirnya dari nol. Tahun 1619, Jan Pieterszoon Koen datang bukan buat beradaptasi. Dia datang buat menaklukkan. Jayakarta dihancurin sampai rata dengan tanah. Di atas puing-puingnya, seperti yang bisa kita lihat dari ilustrasi ini, lahir sebuah visi yang sama sekali asing. Batavia. Kota ini bukan kelanjutan dari Jayakarta. Ini adalah cetak biru Eropa yang dipaksain di atas tanah tropis, lengkap dengan benteng, jalanan lurus, dan kanal. Inilah ceritanya soal ide bagus tapi salah tempat. Kanal-kanal yang di Amsterdam kelihatan cakep, di iklim tropis Batavia malah jadi mimpi buruk. Airnya diam jadi sarang nyamuk malaria dan disentri. Batavia pun sampai dijuluki kuburan orang Eropa. Ironisnya ya, justru karena kegagalan teknis inilah mereka terpaksa pindah ke selatan, ke dataran yang lebih tinggi, yang nantinya jadi cikal bakal pusat Jakarta modern di sekitar Gambir. Jadi kalau sekarang kita ngelihat berita soal banjir di Jakarta, inget ya, masalah ini tuh bukan baru kemarin sore. Akarnya udah nancep ratusan tahun lalu dalam desain kolonial yang gagal paham sama alam tropis. Warisan kesalahan tata kota itu masih menghantui kita sampai detik ini. Oke, setelah berabad-abad di bawah cengkraman asing, sekarang waktunya lapisan baru terbentuk. Era kemerdekaan. Presiden Soekarno punya visi yang luar biasa besar. Mengubah total wajah Batavia yang kolonial menjadi Jakarta, sebuah panggung megah buat bangsa yang baru lahir. Mercusuar. Coba deh kita rasapi kata itu. Bukan cuma lampu biasa, tapi penunjuk arah bagi dunia. Soekarno itu bukan cuma bangun beton dan baja, dia lagi ngebangun sebuah pesan. Pesan kalau Indonesia udah bangkit, dan Jakarta adalah suar yang bakal bikin seluruh dunia nengok. Dan inilah wujud fisik dari visi mercusuar itu. Ada Monas yang jadi kayak obor semangat bangsa. Terus GBK, buat nunjukin ke dunia kita bisa loh jadi tuan rumah Asian Games. Jalan Sudirman dan Tamrin yang lebar seolah-olah ngomong, kami modern, kami sejajar dengan bangsa lain. Tiap proyek ini tuh kayak suntikan kepercayaan diri buat bangsa kita yang baru aja merdeka. Lapisan berikutnya lebih membumi. Di bawah Gubernur Ali Sadikin fokusnya geser dari monumen ke manusia. Tapi seperti yang bakal kita lihat, kemajuan itu sering kali minta tumbal. Ada harganya dan ada yang harus menanggungnya. Nah, kalau Soekarno membangun biar dilihat dunia, Ali Sadikin ini membangun buat dirasain langsung sama warganya. Dia ngeliat ke dalam ganggang sempit, bukan cuma ke jalan protokol. Program perbaikan kampungnya yang legendaris itu buktinya. Ngebawa air bersih, jalanan yang lebih baik, dan sanitasi langsung ke jantung pemukiman warga.
Tapi disinilah letak ironi pembangunannya. Buat membangun Jakarta yang modern, Jakarta yang asli justru harus minggir. Ekspansi kota yang buas ini nelen banyak banget lahan. Dan di atas lahan itu tinggal masyarakat Betawi, penduduk asli kota ini. Demi jalan baru, perumahan mewah, dan gedung perkantoran, mereka terpaksa jual tanah warisan dan kegusur ke pinggiran, akhirnya jadi asing di tanah kelahiran mereka sendiri. Oke, sekarang coba kita tarik nafas sebentar dan lihat hasilnya. Apa yang terjadi waktu semua lapisan ini, pelabuhan kuno, cetak biru kolonial, ambisi nasionalis, dan harga dari pembangunan, semuanya numpuk jadi satu? Kita dapat, ya, Jakarta hari ini. Sebuah kota di mana masa lalu tuh nggak pernah benar-benar pergi. Nggak ada deh yang bisa ngegambarin ini lebih baik dari Taman Fathahillah. Dulu di sini ini pusatnya kekuasaan kolonial berdetak. Tempat pengadilan, hukuman, dan administrasi VOC. Tapi coba lihat sekarang. Tempat yang sama udah direbut lagi sama warganya. Jadi ruang buat ketawa-ketawa, tempat selfie, panggung buat musisi jalanan. Ruangnya sama, tapi jiwanya udah beda total. Inilah DNA-nya Jakarta. Di satu tikungan kamu bisa lihat kanal tua peninggalan Batavia. Di atasnya melintas jalan layang Semanggi yang super modern. Terus dari jauh, Monas ngawasin semuanya di antara hutan gedung pencakar langit. Setiap era tuh nggak ngehapus era sebelumnya, tapi malah saling tumpuk, desek-desekan, dan nyiptain permadani visual yang unik dan kompleks ini. Dan penelusuran kita berakhir di sini dengan sebuah pertanyaan yang ya belum ada jawabannya. Jakarta ini bakal terus lari ke masa depan. Tapi kan setiap jengkal kemajuan seringkali dibangun di atas puing-puing masa lalu. Jadi pertanyaannya buat kita semua adalah, sambil kita membangun masa depan, bagian mana dari masa lalu yang pantas kita selamatin? Warisan mana yang kita pilih buat dipertahanin?